Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Gibran Sardian, NIM C2B023033, Prodi S1 Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan tugas saya, yaitu sistem kendali. Yang pertama ada pokok pembahasan. Sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu sistem yang menghasilkan nilai tertentu sebagai keluarannya melalui pengendalian atau pengubahan ketentuan dari masukan sistem. Bentuk dasar dari suatu sistem kendali ada dua jenis, yaitu sistem kalang terbuka dan sistem kalang tertutup. Pada prinsipnya, ada dua macam sistem kendali, yaitu sistem kontrol sekuensial atau logika dan sistem kontrol linear atau umpan balik. Sistem kendali berbasis logika kabur akhir-akhir ini banyak diperkenalkan sebagai gabungan di antara kedua sistem tersebut. Yang kedua ada diagram input-output. Diagram input-output adalah langkah pertama dalam merancang proses kimia. Diagram input-output merupakan diagram alir paling sederhana yang digunakan dalam industri. Diagram input-output terdiri dari satu blok dengan input masuk di salah satu ujung dan output keluar di ujung lainnya. Langkah selanjutnya dalam merancang proses kimia adalah membuat diagram alir blok atau BFD. BFD mirip dengan diagram input-output, kecuali BFD memiliki banyak blok. Blok dalam BFD dapat mewakili apa saja, mulai dari satu peralatan hingga beberapa peralatan. Yang ketiga ada istilah-istilah dalam sistem kendali, yaitu masukan. Yang pertama, masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. Yang kedua ada keluaran. Keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari suatu sistem kendali. Yang ketiga ada proses. Proses yaitu berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. Yang keempat ada sistem. Sistem merupakan kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kelima ada plan. Plan yaitu seperangkat peralatan atau objek fisik di mana variabel prosesnya akan dikendalikan, misalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, dan sebagainya. Nomor 6 ada fungsi alih atau transfer function, yaitu perbandingan antara keluaran atau output terhadap masukan atau input suatu sistem pengendalian. Suatu misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. Selanjutnya ada sistem lingkar terbuka dan sistem lingkar tertutup. Sistem lingkar terbuka menggunakan aktuator atau actuating device secara langsung untuk mengendalikan proses tanpa umpan balik. Contoh, sistem kendali suhu ruang. Misalkan di daerah dingin diinginkan mengatur suhu ruangan dengan menggunakan pemanas atau heater. Sistem kendali lingkar tertutup menggunakan pengukuran keluaran atau actual response yang dijadikan umpan balik untuk dibandingkan dengan nilai referensi atau desired response, sehingga menghasilkan galet. Dengan galet inilah pengendali dapat memberikan sinyal kendali agar keluaran proses mencapai kondisi yang diinginkan. Selanjutnya ada contoh aplikasi sistem kendali, yaitu contoh yang pertama contoh sistem open loop pada TV, sumber listrik, kemudian ada saklar, TV, selanjutnya ada TV on atau off. Contoh yang kedua adalah contoh sistem open loop pada mesin cuci. Yang pertama adalah sumber listrik, yang kedua ada saklar timer, yang kedua ada dinamo atau motor, selanjutnya mesin cuci on atau off. Yang ketiga ada contoh sistem closed loop pada AC. Yang pertama ada sumber listrik, kemudian ada remote OT dan PCB control, kemudian ada sistem pendingin AC, terus ada suhu yang diinginkan, keduanya ada thermistor. Contoh selanjutnya ada contoh sistem closed loop pada setrika, yaitu pertama sumber listrik, terus ada selektor switch, elemen pemanas, dan selanjutnya ada panas yang diinginkan, keduanya ada termostat. Selanjutnya ada pengelompokan sistem kendali, klasifikasi sistem kendali.
Sistem kendali terbuka, sistem kendali yang sinyal keluarannya tidak berpengaruh terhadap aksi pengendaliannya. Contoh sistem terbuka adalah sistem kendali sepeda motor. Input dari sistem terbuka berubah menjadi output hanya dengan satu jalur proses. Output pada sistem tidak akan digunakan oleh sistem kendali kembali. Output akan langsung digunakan oleh komponen lainnya untuk proses selanjutnya. Kemudian ada sistem kendali tertutup, sistem kendali yang sinyal outnya mempunyai pengaruh langsung terhadap aksi pengendaliannya. Sistem tertutup memiliki feedback dari output. Feedback akan muncul jika ada error pada sebuah sistem kendali. Salah satu contoh sistem tertutup adalah pembangkit listrik. Komponen penghasil sinyal feedback adalah voltmeter. Kemudian ada komponen-komponen sistem kendali. Pertama ada sensor. Sensor mendeteksi variabel fisik yang diinginkan atau seperti temperatur, gaya, atau tekanan. Yang selanjutnya transducer. Transducer mengkonversikan variabel fisik ke suatu besaran alternatif, biasanya tegangan listrik, atau yang dapat diinterpretasikan sebagai nilai variabel yang terukur. Kedua ada akuator. Akuator adalah dalam sistem kendali industri. Akuator adalah peralatan piranti keras yang mengkonversikan sinyal perintah controller ke dalam parameter fisik. Perubahan dalam parameter fisik biasanya mekanik, seperti misalnya posisi atau perubahan kecepatan. Suatu akuator adalah transducer karena ia merubah satu jenis besaran fisik, misalnya arus listrik, ke dalam besaran fisik yang lain, misalnya kecepatan rotasi motor listrik. Sekian presentasi dari tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.